Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Rafika, NPM 181244492. Hari ini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Reformasi di mata kuliah Kapitas Lekta PI yang diampu oleh dosen Ibu Mardia Agustina, STHI MPDI. Nah, reformasi di Indonesia diawali ketika mantan Presiden Soeharto membaca surat pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998 yang sebelumnya diawali dengan terjadinya krisis ekonomi dan masalah politik. Ekonomi suatu negara akan mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan, salah satunya pendidikan Islam. Nah, apa sih sebenarnya makna reformasi? Menurut para ahli, reformasi itu adalah sebuah proses pembentukan kembali sebuah tata kehidupan yang lama diganti dengan yang baru. Tujuannya untuk membawa kehidupan yang lebih baik dengan melihat keperluan di masa depan. Berikut adalah salah satu kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sana ada menyinggung tentang pendidikan Islam pada era reformasi. Setidaknya sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama ada pendidikan formal, informal maupun non-formal. Pendidikan formal terdiri dari madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah dan madrasah aliyah khusus. Yang ketiga ada perguruan tinggi Islam. Informal adalah pesantren dan non-formal adalah majelis taklim. Nah, pendidikan formal dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan pada masa reformasi, terjadilah berbagai perubahan pada madrasah. Perubahan dalam aspek pengelolaan madrasah menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada pengelolaan daerah kabupaten kota, yang kedua ada pengelolaan pemerintah pusat, dan ada perkembangan perguruan tinggi Islam. Pengelolaan daerah kabupaten kota dengan adanya desentralisasi dan otonomi dalam bidang pendidikan, terjadi perubahan kewenangan dan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah dan penyelenggaraan MI, MTSMA kepada kabupaten atau kota sesuai azas desentralisasi pemerintah yang meliputi yang pertama ada operasional penyelenggaraan, yang kedua ada penjabaran kurikulum, yang ketiga ada penyediaan tenaga kependidikan, yang keempat ada penyediaan sarana dan prasarana, dan yang kelima ada penyediaan anggaran. Kemudian ada pengelolaan pemerintah pusat tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang mengatur desentralisasi pendidikan, di mana pengaturan mengenai pendidikan oleh pemerintah pusat berfokus pada salah satunya penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya. Yang kedua ada perubahan dalam aspek pemberdayaan madrasah. Perubahan akan terlihat dalam pemberdayaan madrasah berupa pemberdayaan manajemen meliputi pemberdayaan SDM, pengelolaan pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pengawas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada siap memasuki era manajemen berbasis sekolah. Kemudian perkembangan perguruan tinggi Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Nah, pesantren pada era reformasi, pesantren diperkirakan mengalami pertumbuhan pesat sebagai lembaga pendidikan Islam pada abad ke-19. Pesantren mulai melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan sistem pendidikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam aspek kurikulum, yaitu dengan masuknya pengetahuan umum dan keterampilan ke dalam pesantren adalah sebagai upaya untuk memberikan bekal tambahan agar santri bila menyelesaikan pendidikannya dapat hidup layak dalam masyarakat. Menurut Haidar Putra Danlai, akhir-akhir ini timbulnya polarisasi pesantren. Pesantren ini dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama ada berlandaskan bangunan fisik, yang kedua ada berdasarkan kurikulum. Nah, berdasarkan bangunan fisik bisa kita lihat dari ada 5 pola, yang saya ambil hanya 1 pola. Ada masjid,
rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, dan sekolah umum. Dan berdasarkan kurikulum, ada 5 pola dan salah satunya materi pembelajaran yang dikemukakan pesantren agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Yang kedua ada proses belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal dan non-klasikal. Yang ketiga ada dilengkapi dengan mata pelajaran umum. Yang keempat ada menitik beratkan pelajaran keterampilan. Nah, jadi itu tadi sekian presentasi dari saya mengenai tentang pendidikan Islam pada era reformasi. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kita semester 6A Fikih IAI Darussalam, dan Instagram saya Lulu Rafika, Facebook saya Lulu Rafika. Ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.